Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari kelas Tekom A angkatan 2023. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam SAP1 untuk memenuhi UAS mata kuliah arsitektur. Nah, jadi di sini kita bisa lihat SAP1. Nah, apa sih SAP1 itu? Jadi SAP1 atau Simple as Possible 1 adalah sebuah komputer sederhana yang dikembangkan oleh Albert Paul pada tahun 1975. Komputer ini dibuat dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami dasar-dasar arsitektur komputer dan prinsip kerja dari komputer digital. 1.1 terdiri dari beberapa komponen dasar seperti register, alur memori, dan input-output. Selain itu, SAP1 juga menggunakan sistem instruksi sederhana yang terdiri dari 6 instruksi dasar untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Meskipun sederhana, SAP1 memberikan pemahaman yang baik tentang tata cara kerja komputer dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan komputer modern yang lebih kompleks. Nah, sebelum masuk pada penjelasan SAP1, di sini terdapat tiga panahan atau 3K panahan 3 keadaan atau tri-stack buffer number. Ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengontrol aliran atau transfer data dari register ke WBS secara teratur. Nah, komponen yang pertama ada PC atau program counter pada SAP1 adalah suatu register yang menyimpan alamat instruksi dalam bentuk bilangan biner. Jadi setiap instruksi dalam program memiliki alamatnya sendiri dan program counter akan mengarahkan eksekusi ke alamat instruksi berikutnya. Jadi setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi, jadi cara kerja PC pada saat itu, PC awalnya diatur ke alamat awal program. Biasanya alamat awal program adalah 0000 atau 001 tergantung pada desain SAT1 yang digunakan program counter ketika komputer SAP1 melakukan siklus instruksi program counter yang akan mengeluarkan alamat instruksi saat ini. Ke WBS, alamat instruksi tersebut akan digunakan untuk membaca instruksi dari memori program. Instruksi tersebut dimuat ke dalam register instruksi dan dipecah menjadi opkode atau operan. Setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi, program counter perlu diupdate untuk menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Nah, ini dilakukan dengan menambahkan satu ke nilai program PC saat ini. Terus PC kemudian memasukkan alamat instruksi berikutnya ke base alamat dan siklus instruksi selanjutnya dimulai dengan membaca instruksi dari memori program. Proses ini berulang-ulang sampai program mencapai instruksi akhir atau diberhentikan secara eksternal dari jalur kendali yang ada pada PC ini, yaitu EP dan CP. Nah, EP ini berfungsi untuk mengeluarkan nilai dari pencacah ke dalam luas, dan CV berfungsi untuk mengendalikan improvement pencacah dari PC ke PC ditambah 1. Nah, selanjutnya lagi yang kedua ada MAR input dan MAR. Nah, input pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan ditulis ke memori register. Ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sumber eksternal seperti keyboard. Perhatikan seperti gambar yang berikut. Selanjutnya, atau perangkat lain sebelum data tersebut ditulis ke memori. Terus selanjutnya cara kerja input pada SAP1, yaitu yang pertama, data yang akan ditulis ke memori diberikan ke input dari sumber eksternal, kemudian input menyimpan data tersebut dalam registernya. Data yang ada dalam input kemudian dikirim melalui basis data ke memori untuk ditulis pada alamat yang ditentukan oleh MAR atau memory address register. Terus selanjutnya MAR atau memory address register adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Register ini menerima alamat memori dari program counter atau PC decoder atau instruksi lainnya dan mengirimkan alamat tersebut ke memori. Nah, jadi cara kerja MAR ini
yaitu alamat memori yang akan diakses diberikan ke MAR dari sumber yang sesuai seperti PC atau decoder. MAR menyimpan alamat tersebut dalam registernya. Alamat memori dalam MAR kemudian dikirim melalui bus alamat ke memori untuk mengambil atau menulis data pada alamat yang bersangkutan. Selama komputer bekerja, alamat dalam pencacah program ditahan atau lecet pada MART sejenak. Kemudian MART mengirimkan alamat 4 bit ke dalam memori RAM untuk membaca instruksi dalam memori. Jadi, alur kendali yang ada pada input dan MART ini adalah LM. Terus, LM ini berfungsi untuk mengambil data dari bebas ke dalam. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada memori RAM atau Random Access Memory 16x8. Nah, RAM pada SAP1 terdiri dari 16 lokasi memori yang disusun secara berurutan, terus diawali dari alamat 0000 hingga 111 dalam notasi heksadesimal. Terus setiap lokasi memori dapat menyimpan 8 bit data RAM. RAM ini digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data yang digunakan dalam operasi komputer. Nah, RAM juga berperan sebagai memori utama input menyimpan instruksi dan data selama komputer beroperasi. RAM menerima alamat 4 bit dari MAR dan operasi membaca dilaksanakan setelah memori dibaca. Instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam basis instruksi atau data yang berada dalam busway dapat diakses oleh register. Nah, register lain memori terdiri dari 16 alamat yang lebarnya 8 bit. Untuk mengakses RAM, diperlukan alamat dengan lebar log 16 bit sama dengan bit. Itulah mengapa pencacah program lebarnya 4 bit. Nah, dalam RAM ini digunakan jalur kendali CE. CE ini berfungsi untuk mengeluarkan data 8 bit dari memori busway. Selanjutnya yang keempat ada IR atau Instruction Register. Nah, jadi Instruction Register ini adalah register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dalam bentuk biner. Instruksi ini terdiri dari AP kode atau kode operasi dan operan atau data atau alamat yang terkait dengan operasi. IR menyediakan tempat untuk menyimpan instruksi saat ini sebelum instruksi tersebut diteruskan ke komponen lain dalam SAP1 untuk dieksekusi. Selanjutnya, register instruksi ini merupakan bagian dari unit kendali instruksi yang akan dieksekusi, dibaca dari memori utama dan masuk ke dalam bebas pada waktu yang bersamaan. Terus register instruksi diaktifkan sehingga instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register instruksi. Ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas, terus bagian atas ini sebanyak 4 bit dikirim ke blok pengendali pengurut atau control sequencer. Terus bagian bawah sebanyak 4 bit menuju W. Bus dikendalikan oleh 3-state buffer. Jadi awal generasi komputer ini ditandai dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori. Sebelumnya, baik komputer mekanik atau elektrik tidak menyimpan program dalam memori komputer. Jadi program-program ditulis dalam kartu yang dilubangi kemudian dieksekusi. Bahkan beberapa komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan satu kasus tertentu. Jadi jalur kendali pada instruction register ini ada LI dan EI. Jadi LI ini berfungsi untuk mengambil data 8 bit dari bebas. Selanjutnya AI itu berfungsi untuk mengendalikan data 4 bit dari register yang menuju ke bebas. Selanjutnya yang kelima ada controller sequencer. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan oleh kursor, jadi dalam SAP1 adalah komponen yang bertugas atau berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer termasuk eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK masing-masing dikirimkan ke eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR
dan CLK masing-masing dikirim ke pencacahan. Program direset ke 0000 dan pada saat yang bersamaan instruksi terakhir dalam register instruksi dihapus. Kemudian semua register buffer sinyal ini mensinkronkan operasi komputer yang menjamin bahwa setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya. Jadi semua transfer dalam register terjadi pada tepi posisi positif dari sinyal detak CLK yang sama data 12 bit yang keluar dari register dinamakan mikroinstruksi. Nah, jadi mikroinstruksi mengendalikan kerja seluruh register ini. Yang selanjutnya yang keenam ada akumulator A. Jadi akumulator A adalah register khusus dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dioperasikan. Yang ada dalam akumulator A dapat digunakan dalam operasi aritmetika, logika, dan transfer data. Akumulator A berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk operasi dan hasilnya dapat digunakan oleh komponen lain. Jadi dalam SAP1 akumulator mempunyai dua macam keluaran, yaitu keluaran 2, keadaan secara langsung diteruskan ke bagian penjumlahan dan pengurang atau subtraktor. Selanjutnya keluaran 3, keadaan dikirimkan ke bebas karena itu data sebanyak 8 bit dan akumulator secara terus-menerus mengaktifkan rangkaian penjumlah pengurangan dan data yang sama muncul pada bebas. Jika E tinggi, jadi jalur kendali akumulator A itu ada LA ini, dan jadi LA ini berfungsi untuk mengambil data 8 bit. Selanjutnya AI ini berfungsi untuk mengendalikan data 8 bit dari register yang menuju ke W. Selanjutnya ada order dan subtraktor. Order atau subtraktor adalah komputer dalam SAP1 yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada data yang ada dalam register akumulator A dan B. Order atau subtraktor menghasilkan hasil operasi yang dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Nah, bila SU berharga rendah, maka keluaran jumlah dari penjumlah pengurang dalam S sama dengan A plus B. Apabila SU tinggi, keluarannya berupa selisih A sama dengan A plus B. Rangkaian penjumlah pengurang bersifat asinkron ini berarti isi keluarannya akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan, bila mana tinggi isi yang bersangkutan akan muncul pada bebas. Jadi, jalur kendali yang ada pada register instruksi ini ada SU dan EU. EU-nya itu yang ini. Jadi, SO ini berfungsi untuk menentukan jenis operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika SO aktif, maka operasi pengurangan. Jika sebaliknya, operasi penjumlahan. EU ini berfungsi untuk mengendalikan data 8 bit dari penjumlahan dan pengurangan yang menuju kepada bebas. Baik, terus selanjutnya ada B register, komponen yang ke-8, yaitu B register dalam SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam operasi aritmetika, logika, dan transfer data. Dalam register dapat berasal dari sumber-sumber eksternal seperti input atau dari operasi sebelumnya. Register berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan bekerja sama dengan akumulator A untuk menjalankan instruksi dan operasi yang diperlukan sinyal LB. Perhatikan pada kursor yang saya tunjukkan, sinyal LB yang rendah dan tepi positif dari sinyal data akan menyalurkan data dari bebas ke tepi positif dari sinyal detak yang akan menyalurkan data dari bebas ke dalam register. Back kemudian mengaktifkan penjumlah pengurangan atau ada subtraktor tadi dan memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan dengan atur dikurangkan dari isi akumulator. Jadi jalur kendali yang ada pada B register ini adalah LB ini untuk mengambil fungsinya untuk mengambil data 8 bit dari bebas. Selanjutnya komponen yang ke-9,
adalah output register atau register keluaran. Nah, output register adalah register dalam SAP1 yang berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar data yang dalam output register dapat berasal dari hasil operasi atau instruksi yang dieksekusi oleh SAT1. Output register memungkinkan komputer untuk menyimpan data hasil dan menampilkan hasil tersebut secara eksternal. Register keluaran sering disebut dengan output port karena data yang telah diproses dapat dikeluarkan dari komputer melalui register ini. Dalam mikrokomputer, output port digunakan dengan rangkaian perantara atau interface circuit yang menggerakkan alat-alat seperti printer, monitor, dan lain-lain sebagainya. Jadi jalur kendali pada output register ini yaitu I/O yang berfungsi untuk mengambil data 8 bit dari WBUS. Oke, selanjutnya komponen yang terakhir adalah peraga binar atau binary display. Seperti lihat pada kursor yang saya tampilkan. Jadi binary display atau binary adalah perangkat output pada SAP1 yang digunakan untuk menampilkan bilangan dalam bentuk binar. Biasanya binary display terdiri 8 buah lampu LED. Ini 8 buah lampu LED mulai dari 0 sampai 7,8, terdiri dari 8 buah lampu LED atau 7 segmen yang dapat diatur untuk mewakili digit binar mulai dari 0 hingga 9 atau huruf A atau F, A sampai F untuk notasi heksadesimal. Binary display memberikan representasi visual dari bilangan binar yang ada dalam register pada SAT1. Jadi cara kerja binary display pada set ini, yang pertama itu pada penyimpanan data dalam bentuk binar yang akan ditampilkan dalam register seperti akumulator A atau output register Selanjutnya, konversi binar ke visual. Data binar dalam register dikonversi menjadi representasi visual yang dapat dibaca oleh manusia menggunakan binary display. Misalnya, setiap digit binar dapat dikaitkan dengan segmen-segmen LED yang mewakili digit binar tersebut. Selanjutnya, pengaturan lampu LED binar display. Mengatur kondisi lampu LED atau segmen-segmen yang mewakili digit binar yang sesuai lampu LED yang terkait dengan bit bernilai 1 akan dinyalakan, sedangkan yang terkait dengan bit bernilai 0 akan dimatikan. Selanjutnya, tampilan bilangan binar setelah pengaturan lampu LED display akan menampilkan bilangan binar secara visual representasi. Terus, visual ini dapat dibaca oleh manusia untuk memahami nilai binar yang ditampilkan. Cara kerja yang terakhir yaitu sinkronisasi dengan clock. Binary display bekerja secara sinkron dengan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada dalam register akan ditampilkan pada binary saat sinyal clock tepat waktu. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan SAT1 secara keseluruhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.